Kenapa ya? Seberapa penting sih sebetulnya wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai bela negara? Nah, pernah nggak kalian mempertanyakan hal itu kepada diri kalian sendiri? Ingin tahu jawabannya? Yuk, mari ikut aku. Kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Suraya Saidah selaku peserta Latsar CPNS Angkatan 7 golongan 3 dari kelompok ketiga. Dan sesuai yang aku tawarkan tadi di awal, kita akan membahas lebih banyak mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bangsa Indonesia kita ini lahir dari sejarah yang sangat amat panjang, yang banyak peristiwa-peristiwa di dalamnya yang menunjukkan semangat juang para pahlawan kita dalam meraih kemerdekaan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Seperti pada tahun 1908, para pemuda mendirikan organisasi bernama Budi Utomo, di mana pada tahun inilah menjadi awal kebangkitan nasional. Perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini berlanjut dengan berdirinya organisasi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 yang fokusnya adalah menyebarkan isu Indonesia ke ranah internasional. Lalu perjuangan ini terus berlanjut sampai pada momen penting pada 28 Oktober 1928 saat para pemuda melaksanakan Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam kongres ini lahirlah ikrar penting yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dengan adanya ini, semangat juang para pahlawan juga semakin berkobar. Persatuan dan kesatuan semakin kuat, sehingga mulai banyak gerakan-gerakan yang mendesak kemerdekaan Indonesia. Ditambah lagi dengan berita kekalahan dari Jepang, sehingga terbentuklah BPUPKI hingga PPKI. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dari begitu panjangnya perjuangan bangsa Indonesia, maka lahirlah 4 konsensus dasar yang menjadi dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada UUD 1945, lalu ada NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara inilah yang nantinya ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang berlandaskan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar ideologi dan pegangan hidup kita. Lalu UUD 1945 sebagai konstitusi negara, lalu NKRI yang merupakan bentuk negara kita mulai dari Sabang sampai Merauke, lalu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan kita akan bersatu dalam keberagaman. Selain 4 konsensus dasar yang menjadikan landasan kita dalam berbangsa dan bernegara, ada simbol-simbol dari kebangsaan yang menjadi pemersatu kita. Yang pertama adalah bendera merah putih yang melambangkan keberanian dan kesucian. Lalu bahasa kita sebagai bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Lalu dengan lambang negara kita, sang gagah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu simbol kebangsaan yang bisa mengobarkan semangat kita adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Keempat simbol ini merupakan identitas bangsa dan juga pemersatu dan wajib kita junjung tinggi. Perjuangan panjang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari para pejuang dan setiap komponen bangsa yang dilandasi semangat bela negara. Bentuk perjuangan tersebut tidak selalu harus dengan mengangkat senjata, tetapi dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Nilai-nilai dasar dari bela negara ini kemudian akan diteruskan kepada para generasi penerus yang tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi dari NKRI itu sendiri. Nilai-nilai dasar bela negara itu sendiri tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang meliputi yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia pada Pancasila selaku ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara.
nilai-nilai bela negara ini harusnya kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Bentuknya pun bermacam-macam. Seperti contoh, pada nilai bela negara cinta tanah air, kita bisa mewujudkannya dalam bentuk yang pertama, setia dan taat kepada UUD 1945 dan pemerintahan yang sah. Lalu yang kedua adalah selalu berupaya berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara. Lalu selanjutnya seperti mengabdi kepada bangsa, negara dan juga masyarakat. Lalu seperti menjaga nama baik bangsa dan negara pada setiap tindakan yang kita lakukan. Kemudian pada nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara itu dapat kita wujudkan melalui selalu berupaya berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara, lalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian bekerja secara profesional. Kemudian pada nilai bela negara setia pada Pancasila dapat kita wujudkan atau kita implementasikan melalui sikap pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, lalu menjunjung tinggi etika yang luhur, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, juga berusaha mengimplementasikan, mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada setiap kegiatan kita sehari-hari. Kemudian untuk nilai bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat kita wujudkan melalui sikap rela untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian secara sadar bersedia membela bangsa Indonesia dalam berbagai macam ancaman. Kemudian dapat dengan ikhlas membantu sesama dan gotong royong membantu sesama dalam situasi dan kondisi yang sulit. Kemudian nilai bela negara, kemampuan awal bela negara ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Lalu selanjutnya adalah mengutamakan kepemimpinan dengan kualitas yang tinggi dan selalu bersedia mengembangkan wawasan serta kompetensi pada diri sendiri. Setelah mengetahui berbagai perjuangan para pahlawan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaannya, juga wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, maka kita juga akan membahas mengenai sistem administrasi NKRI atau SANKRI. Kita akan mulai pada Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara kita. Pancasila ini sebagai landasan ideal bangsa Indonesia yang dimana kedudukannya dipertegas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, di mana Pancasila merupakan sumber dari segala hukum di negara ini. Yang ini berarti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan landasan konstitusional bagi negara Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dari sisi hukum itu sendiri, UUD 1945 ini berisikan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, yang dimana isinya nantinya akan menjadi dasar pada sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari segi tata lembaga, baik dari segi tata kelola pemerintahan, sampai sumber daya manusianya. Dengan berlandaskan landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945, maka lahirlah sistem penyelenggaraan Negara Republik Indonesia atau SANKRI. SANKRI atau SANKRI ini akan menekankan persatuan dan kesatuan serta semangat nasionalisme dalam setiap kebijakan dan tindakan administrasi pemerintahan. Jadi, dengan adanya sistem SANKRI ini akan menjaga persatuan dan kesatuan kita melalui sistem penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dan seorang ASN memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan SANKRI melalui pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan, dan penguatan persatuan bangsa. Nah teman-teman, kita sudah belajar mengenai wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan SANKRI. Ini semua bukan sekedar teori, melainkan fondasi kita dalam berbangsa dan bernegara, khususnya untuk seorang ASN. Wawasan kebangsaan itu akan mengajarkan kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan,
Lalu nilai-nilai bela negara itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang cinta tanah air, rela berkorban dan juga berintegritas. Dan sebagai ASN di masa depan, marilah kita wujudkan hal tersebut di kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia agar lebih maju. Baik, aku rasa cukup nih penjelasan aku agar kalian paham mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan SNKRI. Kita ketemu di materi selanjutnya. Dadah!